itu saya akan merekam aktivitas perkuliahan kita. Ya, kita akan mencari dari sini. Ya, la yataqaddamanna ahadukum, ini dia ada hadisnya. Hadisnya ada, kemudian kita Waalaikumsalam, silakan. Silakan, Mbak. Ya. Ini hadisnya ada teman-teman semuanya. Coba teman-teman bisa melihatnya. Kemudian kita arad, kita lihat apakah benar-benar hadis ini hadis sahih atau tidak dari hukum matan, hukum dari matan. Ini sahihnya ada 19%, hasannya ada 50, berarti jalur ini adalah bisa dikategorikan hadis yang bisa kita terima, yaitu ada berapa berarti 69% yang dikatakan sahih dan hasan. Lainnya doif ini skala kecil. Waalaikumsalam. Skala kecil ini teman-teman semuanya tidak mempengaruhi skala besarnya dari hadis ini teman-teman semuanya. Berarti hadis berpuasa sebelum 2 hari menjelang Ramadan itu bisa kita terima kesahihannya ya teman-teman semuanya. Boleh mbak-mbak yang mempunyai laptop bisa membukanya, tapi enggak ini ya. Ada softwarenya enggak? Kenapa? Yang coklat. Iya enggak apa-apa, sama aja. Salah satu di antara itu bisa. Kita juga membuktikan teman-teman semuanya jalur sanad, karena hari ini kita membincang tentang jalur sanadnya. Jalur sanad itulah yang dikategorikan sebagai jalur sahih ataukah tidak. La yataqaddamanna ahadukum Ramadan bisaumi yaumin aw yaumaini. Kita klik di sini, ternyata ada jalur sahih Bukhari. Nah, ini berarti menunjukkan hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian kita lihat dari isnadnya jelas teman-teman semuanya. Apakah dari hadis yang lain kita menemukan jalur sanad yang lain? Kita akan melihat juga dari jalur sanad yang lain. Kalau ini sudah kita bisa meyakini bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih atau bisa kita terima, bisa kita amalkan. Ya. Sebentar. Ya, jalur sanadnya sangat panjangnya luar biasa ya. Ini dia. Banyak sekali. Tuh. Ini. Dan ini kalau Imam Bukhari wajib untuk menghafalkan seluruh sanad yang dia miliki. Misalkan jalur sanad dari gurunya, gurunya dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, dari tabi'in, dari sahabat, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, itu dia harus menghafalkan jalurnya. Ini jalur sanad yang bisa kita teliti bahwa ini adalah hadis sahih. Tidak seperti minggu lalu kita menemukan beberapa hadis yang tidak sahih. Sehingga kalau memang tidak sahih, artinya kita tidak bisa menerimakan hadis itu sebagai amal perbuatan kita. Yang hadir baru 36. Sementara yang hadir di depan saya secara offline ada 5 mahasiswa. Baik, kita lanjutkan lagi. Yang ketiga, An Ammar bin Yasir, man shoma yaumin alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim Muhammad alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang berpuasa hari di mana syak itu adalah ragu, apakah di situ adalah sudah masuk Ramadan ataukah tidak ya. Berarti sebelum menjelang Ramadan ini ya, faqad asa Abul Qasim, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Dia telah tidak mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, yaitu bapaknya Al-Qasim. Mungkin teman-teman bisa mencarinya, di rumah juga bisa mencarinya, kita sama-sama mencari. Ini jalurnya.
Man soma yauman. Yaumul ladzi yusyakku fihi. Man soma yaumul ladzi yusyakku fihi. Kita copy saja. Saya sudah meng-share-nya di WA group. Bisa dicari, teman-teman yang di sini juga bisa mencarinya. Kita mempunyai banyak software, mungkin kita bisa aplikasikan salah satunya. Ya, ini dia. Ada 1400 kitab kalau yang di Jawami'ul Kalim ini. Sangat lengkap sekali, bagus untuk kita cari. Berarti tidak ada. Kalau tidak ada kita kurangi. Man shoma yaumul ladzi yusyakku fihi. Kita kurangi, kita enter lagi. Ternyata kita mempertanyakan keabsahan dari hadis ini, teman-teman semuanya. Kalau dari satu kitab tidak ada, kita cari dari kitab yang lain. Mungkin yang di sini bisa menemukannya. Tidak ada. Kita tidak temukan. Berarti hadis ini bukan hadis yang sahih. Yang dikatakan sahih tidak ini. Kita kasih merah ya, tanda merah. Saya nanti akan share kepada teman-teman semuanya. Ya, ini hadis ini kita pertanyakan keabsahannya. Berikutnya, idza jaa Ramadan, kita coba teman-teman yang hadir di sini bisa mencari idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah, abwabul jannah. Wa ghuliqat abwabun nar, wa suddifat asyayatin. Ketika datang bulan Ramadan, maka itu bisa ketika datang bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Teman-teman yang di rumah juga bisa mencarinya. Kita sama-sama mencari. Silahkan. Baru 40 yang hadir. Sementara yang offline ada 6. Dalam? Tidak ditemukan. Tidak ditemukan, Mbak. Ditemukan. Hamzah yang Hamzahnya di bawah itu loh, Mbak. Baik.
Teman-teman yang di rumah juga bisa mengkliknya atau mengcopy dari WA. Coba teman-teman bisa buka WA grup Idza Jaa Ramadan. Ini Idza Jaa Ramadan, insya Allah ada. Kita temukan tuh. Nah, Idza Jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Ada sekitar berapa hadis ini yang akan kita temukan di sini? Dari 1400 hadis kita bisa menemukan berapa ini hadisnya? Ada sekitar 31 periwayatan dari berbagai kitab yang berbeda-beda. Ini teman-teman semuanya. Ya. Ini dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya. Iya, Pak. Ya. Teman-teman yang di rumah juga bisa mencarinya. Kita arot, kita akan melihat jalurnya hukmul matan, hukmu alal matni. Ini sahihnya ada 26%, hasannya ada 38%, doifnya ada 26%. Berarti ini kalau kita satukan skalanya masih kecil, doifnya yang dikatakan doif masih kecil. Berarti ini adalah hadis yang sahih. 26 sama 38, 50% lebih bisa kita kategorikan sebagai hadis yang baik, yang bisa kita terima. Seperti itu teman-teman semuanya. Ini enak kalau pakai Jawami'ul Kalim, teman-teman yang sini menemukannya ada kan ya. Kemudian hukum mata ini Arab, pakainya Arab. Ya, setelah Arab baru ya. Karena aplikasi paling juga ada macam ada ya, itu banyak sekali. Itu kita klik aja salah satunya ya, kemudian al-hukmu alal matni, al-hukmu ya itu ya kan jadi itu bisa kita kategorikan sebagai hadis yang baik ya. Itu teman-teman semuanya hadis yang ketiga. Baik, Heavy ayu. Apa kabar Mbak? Dirimu mencari enggak? Pakai aplikasi apa? Itu, Pak. Maktabah Syamila sama Kutubus Sittah. Oke, enggak apa-apa. Latun Qailula. Ya, Pak. Hadir. Di pondok? Di perpustakaan, Pak. Oke, ya, bagus. Kemudian bisa mencari sendiri nggih, pakai aplikasinya sendiri-sendiri. Mas Fikri? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Arham? Baru 39 dari seluruh mahasiswa, harusnya lebih dari 50 lebih aja. Ini yang hadir Iya, di depan saya ada 5, ada 6 mahasiswa. Sementara yang ada di sini 39, 38. Berarti sekitar 43, 44 ya. Oke, kita tunggu teman-teman yang lain. Baik, itu yang hadis yang ketiga. Ini keempat, maaf, yang kita kategorikan sahih. Yang kita kategorikan sahih lagi apakah doif? Coba kita lihat idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan sudifatis syayatin. Ini saya kira sama seperti teksnya seperti yang ada di atas ya. Ketika awal pertama Ramadan, maka setan-setan terbelenggu. Wa maradatil jin, dan juga para jin terpenjara. Wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha babun. Ini hampir sama teksnya seperti di atas, tapi ada penambahannya. Kita akan melihat ya, akan mencari. Kalau ada penambahan di sini, apakah ini versi sahabat ataukah memang ada hadis yang seperti ini,
ataukah ada penambahan-penambahan dari perawi tersendiri. Kita akan mencarinya sama seperti pencarian yang tadi. Silahkan bisa teman-teman semuanya. Ida kana awalu min syahri Ramadan. Ida kana awalu lailatin min syahri Ramadan. Ketika datang malam pertama bulan Ramadan, sudifatis syayatin. Ini aja min syahri Ramadan aja. Sampai situ saja kita cari di Jawami'ul Kalim. Ternyata ada teman-teman semuanya. Tuh. Ini dia. Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan. Kita akan melihat apakah hadis ini hadis sahih atau tidak dari arad. Arad, kemudian al-hukmu alal matni. Ya, hukum alal matni ini ada 26% sahih, 38 hasan, dhaifnya 26. Berarti ini sama seperti hadis yang kita cari tadi ya. Ini benar-benar hadis yang sahih. Tapi apakah kita bisa menemukan hadis ini di sini di Jami' Khadimul Haramain Asyarifain? Kita menemukannya. Jalur periwayatannya ada 2. Dari Sahih Ibnu Hibban, Jami' Turmudi. Kemudian menurut sanadnya, apakah sanadnya benar-benar terpercaya ataukah tidak? Coba kita lihat teman-teman semuanya. Jalur dari isnad. Jalur isnadnya seperti apa? Ini dia dari Abu Hurairah. Abu Hurairah naik lagi Al-A'mash. Abu Hurairah dari Shalih, dari A'mash, dari Abu Bakar bin Ayyas, dari Abu Quraib bin Muhammad kepada Ahmad Ali bin Musanna, kemudian ke Ibnu Hibban. Ini jalur perawinya dari satu kitab dari Imam Ibnu Hibban. Sementara jalur perawi yang lain coba kita melihat apakah benar-benar hadis ini kita kategorikan sebagai hadis yang sahih atau tidak. Luar biasa, ini sanadnya banyak, luar biasa nih. Luar biasa. Teman-teman semuanya. Periwayatannya yang sangat masyhur sekali. Saking banyaknya sulit untuk kita capai ya ini. Dan ini aplikasi seperti ini teman-teman semuanya membutuhkan ketelitian yang susah ya. Ini bertahun-tahun membuat aplikasi seperti ini. Karena diagram sanad nyambung dari gurunya nyambung kepada gurunya, satu hadis aja bisa seperti ini, apalagi kalau misalkan ribuan hadis. Ini menunjukkan kualitas dari software ini yang luar biasa. Baik, itu hadis yang ketiga teman-teman semuanya. Masih 39 mahasiswa yang saya pantau hadir. Berikutnya, sudah dapat? Ya, bagus. Kemudian nomor 6 Mbak, kita akan beralih ke nomor 6 Mas Mbak semuanya. Atakum Ramadan syahrun mubarakun furidallahu azza wa jalla siyamahu tuftahu fihi abwabus sama. Ini sama. Datang kepada kalian bulan Ramadan, ya kan? Di mana Allah mewajibkan kepada kalian semuanya untuk berpuasa dan dibuka padanya pintu-pintu langit dan ditutup pintu-pintu neraka. Jahim itu neraka. Tughallu fihi maraddus syayatin, dan akan dihindarkan dari setan-setan ya, godaan setan. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Man harrama khairuha faqad harama. Barang siapa yang harama itu apa? Mengharamkan diri dari kebaikannya, artinya mendekatkan diri kepada kebaikan malam tersebut, maka Allah mengharamkan dirinya dari api neraka. Ini dia dari Albani, hadis ke-6 iya. Atakum, yang menjadi kunci pada takhris ini, takhris
Atakum syahru Ramadan mubarakun. Atakum syahru Ramadan mubarakun. Itu teman-teman semuanya coba kita ketik di salah satu software kita. Atakum, ya, atakum syahrun mubarakun. Ini ada ternyata tuh. Berarti ini kita dapati harusnya ini bisa ke bawah ya. Sayangnya karena kita membawa proyektor sehingga kita memakai proyektor sehingga tidak bisa kita kasih ke bawah lagi. Kita kecilin software ini juga nggak bisa. Tuh, tidak bisa. Harusnya ini bisa ke bawah. Oke. Ini kita arot pencariannya. Setelah kita arot baru kita teliti dari segi matan dan isnadnya, sanadnya, kemudian dari rawinya masih berputar-putar agak lama karena banyak yang dibuka. Allahu Akbar, harus di close. Teman-teman yang di rumah mendengarkan suara saya dengan baik? Mendengarkan baik, jelas. Alhamdulillah. Mendengarkan, Pak. Alhamdulillah. Jelas, Pak. Ya, baik. Alhamdulillah, Pak. Ya. Pak, itu di aplikasi Haromen ya, Pak? Jawamiul Kalim, Mbak. Yang ada bagannya tadi loh, Pak. Iya, Haramain Asyarifain ini, Jami'ul Khadimul Haramain Asyarifain. Ini luar biasa, ini bagus. Tapi ya, tapi ini saya nggak bisa, Pak. oh gitu. Kalau nggak bisa pakai yang Jawamiul Kalim aja nggak apa-apa, Mbak. Iya. Jawamiul Pak. Kalim itu bagus itu juga. Malahan bisa. Ya satu ini ya, aplikasi ada bagannya seperti itu tadi, jalur riwayatnya ya kan. Terus yang Jawamiul Kalim ini yang bagus adalah dia bisa mendeteksi berapa persen sahihnya, dhaifnya berdasarkan kitab Jarh wa Ta'dil. Kitab Jarh wa Ta'dil itu adalah kitab yang menyebutkan tentang keautentikan para perawi. Misalkan si Abdullah bin Umar ini seperti apa, profilnya seperti apa, dan lain sebagainya. Kita masih menunggu. Dari sini misalkan kita cari lagi di Jawamiul Kalim. Idza atakum syahrun mubarakun. Ini ada di Sunan An-Nasa'i dan ada di Sunan An-Nasa'i dan Sunan Kubro. Sementara kalau kita mencarinya di sini, di software yang satu lagi, ada di Sunan An-Nasa'i juga. Kita arot, kita hukmul matan. Ini Jawamiul Kalim ini bagus ini karena dia bisa mendeteksi berapa persen kesahihannya. Berarti hadis ini adalah baik. Bisa kita terima jalurnya. Baik. Itu dia teman-teman semuanya. Yang keenam ini sahih berarti ya. Kemudian as-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idajtanaba al-kabaira. Sholawat atau sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat yang lainnya, Ramadan ke Ramadan yang lainnya akan menghapus dosa-dosa jika memang dia tidak melakukan dosa-dosa yang besar. Apa itu dosa besar? Ada membunuh, ya, kemudian memakan harta riba, memakan harta anak yatim. Ini bahaya sekali. Teman-teman semuanya, ada 6 kategori dosa besar. Kemudian uququl walidain, fitnah itu tidak termasuk dosa besar. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Teman-teman semuanya, tafsirannya
teman-teman bisa melihat tafsiran dari al-fitnatu asyaddu minal qatli, itu bukanlah fitnah yang menuduh ente yang kemarin maling ya, katanya seperti itu. Tidaklah seperti itu. Tetapi di situ asbabun nuzul dari al-fitnatu di situ adalah kerusakan, Mas. Kerusakan yang disebabkan perang antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Islam ketika waktu itu, sehingga datanglah, jadi gini, asbabun nuzulnya Rasul mengutus bala tentara untuk menghadang suatu kaum. Waktu itu adalah Abu Sufyan yang mau mengambil paksa harta-harta yang ada di Mekah untuk dijual ke negeri Syam. Kemudian ketika waktu dihadang itu, ya, ternyata orang-orang muslim yang dibunuh duluan. Padahal Rasul meminta mereka agar jangan sampai terjadi pertempuran atau pertikaian. Kemudian ternyata orang-orang muslim diserang, otomatis mereka kembali menyerang. Dan setelah kembali dari peperangan itu, ya, kemudian turunlah ayat yang al-fitnatu asyaddu minal qatli, bahwa kerusakan yang disebabkan oleh orang-orang kafir itu jauh lebih besar daripada pembunuhan, seperti itu. Berarti di sini teman-teman semuanya, al-fitnah bukanlah tuduhan ente yang memfitnah, ente yang seperti ini dan lain sebagainya. Tapi ya termasuk dosa, itu termasuk dosa ya. Baik, itu as-shalawatul khamsi. Coba kita takhrij hadis ini. As-shalawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah. Jumat ke Jumat yang lain. Kita cari dari software kita Jawami'ul Kalim. Iya, kita copy aja langsung. Ini langsung ada kita temukan. Berarti kita arad saja. Kemudian hukmul matni, hukmun alal matni. Oh, sahihnya 6%. Hasannya 36. Doifnya 41%. Ini teman-teman semuanya. Ini berarti menunjukkan doifnya lebih berat ya, lebih banyak daripada sahih dan hasannya. Ini satu versi. Kalau misalkan kita klik di sini, apakah kita menemukannya ataukah tidak? Dari Jami' Khadimul Haramain Asyarifain, ya, kita menemukannya banyak sekali. Ada Ibnu Khuzaimah, ada Ibnu Hibban. Berarti kalau dari aplikasi satu yang menunjukkan bahwa hadis ini doif, belum tentu didoifkan dalam satu kitab yang lain. Karena yang kita ketik cuma Sahih Muslim. Apakah jalur periwayatan yang lain, misalkan Jami' Turmudi ini dikatakan sebagai sahih atau tidak? Coba kita lihat. Ini. Oh, ternyata hampir sama ya tadi ya, hampir sama. Ini antara sahih dan doifnya hampir berdekatan, tapi lebih berat doifnya daripada sahihnya. Meskipun terdapat banyak periwayatan tentang hadis ini di kitab-kitab yang lainnya, teman-teman semuanya. Ya. Ini banyak loh periwayatan dari Imam Turmudi, Jami' Turmudi, ya kan? Sunan Baihaqi, Ibnu Khuzaimah, Musnad Al-Bazzar, Matalib Al-Ilmiyah dan lain sebagainya. Ini banyak sekali. Kita temukan hadis ini. Ya, hadis yang ketujuh kita masih meragukan. Berarti kalau kita ragu, pakainya ini aja. Oke. Yang ini didoifkan oleh, yang ketiga ini tadi didoifkan oleh beberapa software, beberapa ulama mengatakan seperti itu. Ini hadis yang ke-8 kita. Siap-siap kita, silahkan yang hadir di sini untuk bisa mencarinya. Ya, baru 44 mahasiswa, alhamdulillah bertambah lagi.
jamaah kita, jamaah Zoomiyah. Zama Google Me ya, Oh, Pak. Google Mia ya ini ya. Google Mia. Alhamdulillah. Masih ditunggu teman-teman yang belum hadir dan masih tidur mungkin. Nomus so'im ibadatun itu salah mengambil hadis mungkin ya. Ada di sini kita lihat Adi Yakin, Agung Susilo, Ahmad Ishakul Fikri, Ainina, Arham, Aulian Nur, Awalun Nikmah, Askanailul. Ini kira-kira mendengarkan dengan baik atau jangan-jangan HP-nya saja yang on ya? Kemudian Tidak, Pak. dia ngapain gitu ya? Mendengarkan, Pak. Alhamdulillah. Semoga sambil tiduran. Sambil tiduran enggak apa-apa, yang penting mendengarkan. Ikut kuliah, memang kuliah daring itu seperti inilah. Ya, kita tunggu semoga Juli nanti sudah tidak ada COVID-19 ya. Dan jangan sampai datang COVID-20 ya. Atau 21 malahan seperti itu ya. Jangan, Mbak. Ya. Baik, itu teman-teman semuanya. Man soma Ramadan. Yang berikutnya adalah hadis ini. Man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ini hadis sahih nih. Kalau ini coba kita klik di sini. Oh, ini banyak sekali. Ada Sahih Bukhari. Kalau Sahih Bukhari sudah tidak perlu kita ragukan lagi kesahihannya. Hukmun alal matni. Sahihnya ada 36%, hasannya ada 35%, berarti kalau kita gabungkan sudah mencapai 70% lebih. Berarti ini hadis yang sahih ya. Tidak perlu kita mencari dari hadis yang software hadis yang ini, yang Jami' Khadimul Haramain Asyarifain. Ya, ini hadis sahih. Yang berikutnya nomor 9. Man qama Ramadan, barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan imanan, secara iman dia wahtisaban dan meminta ganjaran pada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka akan dihapuskan dosa-dosa yang telah ia lakukan. Dosa-dosa kecil ini teman-teman semuanya jangan sampai berpikir dosa besar akan dihapuskan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia dengan taubatan nasuha, taubat yang benar-benar. Kemudian ini sama hadis sahih Bukhari Muslim, berarti kita tidak perlu mencarinya. Nomor 9 ini, nomor 10 kita qatra ayatu. Jadi, ini hadis tentang sholat tarawih. Nomor 10 mungkin bisa kita cari mbak-mbak yang ada di kelas ini. Ya. Nomor 10 itu teman-teman semuanya bisa dilihat di depan. Shalla fil masjidi data lailah fi Ramadan fasalla bi sholatihi nason summa shalla minal qabilah fakassara annas. Nabi pernah sholat di masjid ya kan, suatu malam di bulan Ramadan. Kemudian datanglah beberapa manusia atau sahabat sholat bersama beliau. Kemudian datang lagi orang yang lebih banyak lagi untuk sholat bersama beliau. Summa jitama'u minal lailah as-salisa. Kemudian banyak orang yang berkumpul di malam ketiganya di bulan Ramadan dan ke malam keempatnya. Namun malam keempatnya Rasul tidak keluar ke masjid. Kemudian mereka menunggu, loh kok Rasul tidak keluar ke masjid? Kemudian Rasul bersabda paginya, qad ra'aitul ladzi sana'tum falam yamna'ni minal khuruj. Aku telah melihat apa yang kamu lakukan semalam, maka aku tidak jadi untuk keluar ke masjid. Kenapa? Inni khasyitu an tufrada alaikum. Saya takut kalau sholat tarawih itu akan difardukan kepada kalian. Makanya Rasul tidak keluar di malam keempatnya. Padahal ini sahabat-sahabat sudah datang ke Masjid Nabawi ya untuk mau sholat bersama beliau. Ini jamaahnya banyak ini. Malam pertama hanya beberapa orang, malam kedua lebih banyak lagi, malam ketiga banyak lagi, malam keempat luar biasa. Hampir seluruh sahabat
Kalau hampir seluruh sahabat itu sekitar yang ada di Masjid Nabawi ketika proses fase Madinah mungkin sekitar 200 sampai 300 sahabat itu ya. Tentunya Masjid Nabawi yang kecil seperti itu di zaman Rasul SAW tidak muat sampai ke belakang. Itu menunjukkan apa teman-teman semuanya, bahwa sholat tarawih ini tidak wajib. Dan tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa sholat tarawih di malam pertama ini ganjarannya seperti ini yang disampaikan oleh teman-teman kemarin minggu lalu ya. Ganjaran sholat tarawih itu seperti apa Pak? Rasul saja cuma 3 malam sholatnya. Kenapa kita sampai bisa mengatakan bahwa ganjarannya di malam pertama itu seperti gunung Uhud, kedua seperti ini? Itu adalah hadis yang dhaif, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya teman-teman semuanya. Ini adalah sholat tarawih. Kita akan mencari ya, apakah hadis ini hadis yang benar-benar sahih ataukah tidak. Shalla fil masjidi dzata lailah. Cluenya seperti ini, fi Ramadan. Ya, kita cari Bahson. Kemudian di sini ada 1400 hadis yang bisa kita jadikan referensi. 1400 kitab hadis, maaf. Bukan hadis lagi tapi kitab hadis yang bisa kita jadikan referensi. Mungkin teman-teman yang hadir di sini bisa mencarinya. Shalla fil masjidi dzata lailah fi Ramadan. Ini hadisnya. Ini hadis tentang sholat tarawih. Jadi Rasul apakah sholat tarawih 20 rakaat Pak ataukah 8 rakaat? Yang pasti beliau itu sholat 8 rakaat. Kenapa kita berinisiatif untuk sholat 20 rakaat? Karena 8 rakaatnya Rasul itu setengah dari malam, Mbak Mas semuanya, setengah malam. Jadi 1 rakaat itu bisa khatam 1 Al-Baqarah. Bisa kita bayangkan keselnya sahabat itu ketika waktu imaman sama beliau ya. Nah, kalau kita nggak kuat mungkin itu, nggak mungkin kuat itu. Nah, makanya itulah kenapa Umar bin Khattab berinisiatif untuk menambah jumlah rakaatnya. Ya, kalau di zaman Rasul hanya 8, tapi setengah malam, tentu nggak mungkin sahabat-sahabat kemudian keimanannya seperti hanya Rasulullah SAW. Ada Rasulullah mungkin dipaksakan karena mungkin ada ewoh dan lain sebagainya. Junjungan kita aja masih sholat, masa kita meninggalkan beliau sendirian kan gitu ya. Kemudian akhirnya ada inisiatif di zaman Umar bin Khattab, khalifah kedua, dikumpulkan sahabat tapi dengan jumlah rakaat yang lebih banyak, yaitu 20. Kemudian karena rakaatnya diperbanyak, tentunya berdirinya lebih ringan, lebih sedikit ya, lebih simpel daripada ketika zaman Rasulullah SAW. Sah Pak semuanya? Sah. Kemudian kita yang harus kita ketahui dan enggak perlu kita debatkan antara Muhammadiyah dan NU, antara 8 dan 20, itu tetap semuanya ada referensinya. Yang pertama referensi dari hadis Rasul. Di zaman Rasul memang 8 rakaat, tapi di zaman Umar bin Khattab menjadi 20 rakaat karena memang Rasul itu setengah malam sholatnya. 1 rakaat saja bisa selesai itu Al-Baqarah. Itu luar biasa. Ini kita tidak menemukannya teman-teman semuanya dari satu software. Kalau kita ketik lebih sedikit, fil masjidi, shalla fil masjidi, shalla fil masjidi. Ini ada. Ya, ini hadisnya. Ada hadisnya banyak sekali. Ada Muwatta juga Imam Malik ya, menunjukkan eksistensi dari hadis ini adalah hadis yang sahih. Arad. Kemudian hukmul matni, hukum pada matan, shalla fil masjidi dzata lailah.
Ini sahih berarti 49% sahih, 30%-nya hasan. Berarti kita bisa kumpulkan ada sekitar 80% dari sekitar 80% dikategorikan sebagai hadis yang sahih, teman-teman semuanya. Ini adalah hadis yang berikutnya ya. Kemudian kita cari lagi hadis tentang tarawih ya tadi ya. Hadis nomor 11. 49, alhamdulillah jamaah kita lebih banyak lagi. Kemudian afdhalus siyami ba'da syahri Ramadan al-Muharram. Apa artinya ini? Teman-teman yang hadir di sini bisa mengartikan afdhalus siyami. Ya, setelah bulan Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Sahih, pintar. Wa afdhalus sholati ba'dal faridah sholatul laili. Dan utama-utamanya sholat setelah sholat 5 waktu adalah sahih, pintar. Salat malam. Salat malam ini baik nih. Salat malam ini baik. Apakah akan kita temukan hadis ini di dalam software kita dan bagaimana hukumnya? Afdhalus sholat ba'da syahri Ramadan. Coba kita ketik sampai Ramadan saja yang ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Karena yang berkembang hadis hasan dan sahihnya lebih banyak daripada hadis-hadis yang berkembang tentang ini ya, dhaifnya ya. Kalau kemarin kita mencari hadis dhaif sekitar 16 hadis saja, tapi hari ini kita mencari hadis yang sahih lebih daripada 20-30 hadis. Ini menunjukkan arti bahwa hadis ini bisa tetap terjaga sampai kapanpun. Ini dia teman-teman semuanya. Afdhalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrullah al-Muharram. Ini hukumnya seperti apa? Kita arat. Kemudian dari Abu Hurairah ada 50 tambah sahih 20. Berarti ini adalah hadis yang bisa kita amalkan ya, ada 70% lebih. Hadis ini hadis yang baik yang bisa kita amalkan. Ini teman-teman semuanya. Berikutnya, kalau bunyal Islam ala khamsen syahadatu alla ilaha illallah. Islam dibangun dengan 5 pondasi. Pertama adalah syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, pintar. Wa iqamus shalah dan mendirikan salat, pintar. Wa itaiz zakah, iya pintar. Wa hajjul baiti dan haji ke Baitullah. Wa shaumur Ramadan dan puasa Ramadan, pintar. Ya, Puasa Ramadan. baik. Kita akan mencari hadis ini, apakah hadis ini termasuk dikategorikan sahih ataukah tidak. Pasti kalau ini pasti. Karena di Arba'in Nawawi sudah disebutkan, berarti kalau Arba'in Nawawi itu Imam Nawawi adalah imam yang sangat hati-hati dalam periwayatan hadis. Dia berjuluk sebagai Al-Hafidh ya. Hafidh berarti menghafalkan 30.000 lebih hadis beserta jalur periwayatannya. Ini luar biasa. Ya. Bunyal Islam ala khamsen. Ini langsung kita temukan, kita arat saja. Kemudian hukmun alal matni, berapa persen sahihnya 22, 30-nya hasan, dhaifnya 38. Berarti masih cenderung lebih banyak hasan dan sahihnya, dan bisa kita terima keabsahan hadis ini ya. Baik, itu teman-teman semuanya bunyal Islam. Kemudian raqma anfu rajulin dzakarat indahu falam yusalli alayya
wa raqma an farajulin dakhala alaihi ramadan summan salakha qabla ayyufara wa raqma an farajulin adraka indahu abawahu al-kibar falam yadkhulahu al-jannah. Betapa banyak orang ya yang ketika namaku itu disebut di depannya namun dia tidak mau sholawat kepadaku, falam yusalli alayya, tapi dia tidak mau sholawat maksud saya kepadaku. Wa raqma an farajulin dakhala alaihi ramadan seman salakha qabla ayyufara lahu. Betapa banyak orang yang dia masuk ke dalam bulan Ramadan namun dia tidak diampuni dosa-dosanya. Ini berbahaya sekali. Betapa banyak orang yang seperti itu. Orang yang ketika bulan Ramadan ya datang ke rumah makan ya, rumah makan setan itu. Rumah makan setan. Loh kok bisa, Pak? Itu kan rumah makan manusia. Iya, karena hanya kaki-kakinya saja yang terlihat. Nah, sementara tertutup atasnya itu biasanya tertutup ya. Kita kalau ke suatu tempat gitu ya tertutup di bulan Ramadan ya. Hanya orang-orang yang tertentu bisa masuk di situ ya. Ternyata di situ ketika saya lihat itu kaki-kakinya bukan kaki-kaki perempuan. Kalau kaki perempuan mungkin enggak masalah, mungkin dia sedang haid dan lain sebagainya. Tapi itu ternyata kaki-kaki laki-laki itu ternyata. Allahu Akbar. Enggak mau pada puasa itu, ya Allah ya Rabbi. Padahal ganjaran dari orang yang berpuasa selama bulan Ramadan, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang yang berpuasa Ramadan mendirikan dia amal kebaikan di bulan Ramadan, maka akan dihapuskan dosa-dosa yang telah ia lakukan. Ini kita akan mencari teman-teman semuanya hadis ini, salah satu hadis ini di dalam software kita temukan ataukah tidak ya. Ini langsung kita temukan ya. Kemudian kita arad saja al-hukmu alal matni. Sahihnya ada 12, 27-nya berarti sekitar 38. Dikalahkan doifnya 45 ditambah 10 doif jidan. Ini belum bisa kita kategorikan sebagai sahih, tapi ini teman-teman semuanya dikategorikan sahih li ghairihi. Artinya apa? Loh kok sahih li ghairihi ini gimana, Pak? Disahihkan dari kitab yang lain. Kalau sahih li ghairihi ini teman-teman semuanya ismul kitab namanya Jami' Turmudi. Yang kita klik arad tadi adalah Jami' Turmudi. Namun hadis ini disahihkan dalam sahih yang lain, bisa jadi seperti itu. Berarti ini bisa kita kategorikan sebagai hadis yang sahih. Karena bukan hanya Jami' Turmudi saja, mungkin jalur periwayatan ini cenderung ke dhaif, tapi jalur periwayatan di kitab yang lain, kalau kita klik di sini teman-teman semuanya, ada jalur periwayatan yang lain. Contohnya Sahih Ibnu Hibban. Coba ya kita arad di Ibnu Hibbannya, kemudian hukmun alal matni masih tetap sama ya, 12, 27. Tapi ini software ini mengatakan bahwa hadis ini adalah sahih li ghairihi, boleh kita amalkan. Dalam ini kan gimana Mbak ya? Ini kita klik gitu. Kok enggak ada? Yang mana? Yang ini kan? Oh iya, betul. Keren sekali. Oh iya. Kalau kita klik di sini kita muncul, tapi sayang sekali tidak terlihat semuanya ya karena saking ya. Oh iya, bisa kita kecilkan dan kita besarkan. Ini jalur sanadnya teman-teman semuanya. Berarti baru saya menemukan ini. Terima kasih. Keren.
Ini bagus, ini lebih bagus daripada Jami' Khodimul Haramain berarti ya kalau Di mana, Pak, saya letaknya, Pak? berpendapat. Dalam gimana, Mbak? Letaknya itu di mana, Pak? Bingung soalnya. Kita tadi kan kita klik di sini ya. Kemudian kita arot ya, arot. Kemudian setelah kita arot, kita klik al-hukmu 'alal matni. Al-hukmu 'alal matni kita klik saja, akan muncul diagram tadi, bukan diagram, apa namanya, prosentase dari kesahihan atau kedhaifan hadis tersebut. Kalau kita klik sahih, maka akan terlihat jalur, klik 2 kali saja akan terlihat ini jalur periwayatan, iya, jalur sanadnya. Ini teman-teman semuanya, keren sekali nih. Tapi lebih detail yang Jami'ul Khodimul Haramain ya. Jami'ul Khodimul Haramain itu lebih detail lagi. Kalau ini kan nggak jelas, ini dari mana, dari mana ini. Ini dia. Ya. Sajarah, Nuskhah Sajarah ini mungkin kita klik Nuskhah Sajarah saja. Belum terlihat perubahannya. Baik, itu teman-teman semuanya. Saya akan melihat lagi teman-teman yang hadir. Ada 48, alhamdulillah. Hampir 50. Pak, mau tanya. Ya, ada pertanyaan, silakan yang di rumah. Enggak, ini di aplikasi saya kan setelah nekan arot ini. Kemudian arot, iya betul. Terus Di situ tuh sampingnya tuh ini enggak ada kayak ada al-hukmu 'alal matni, Mbak. ini enggak ada kok, Pak. Kok enggak ada itu loh. Enggak tahu, Pak. Bisa. Dirimu coba klik lagi. Misalkan ya, sekali lagi ya. Saya contohkan ya, coba lihat ya. Ya, kita klik. Sebentar. Agak error ini, banyak yang dibuka ini. Bukan otak manusia ya, bukan otak saya yang ini, yang error, tapi laptopnya yang error ini, kasihan. Saking banyaknya yang dibuka, maaf. Agak berat memang, Jawami'ul Kalim ini agak berat ya. Saking besarnya programnya. Sekali lagi Mbak Qailula, coba lihat saya tadi ke laptop. Laptop saya belum bisa terbuka yang softwarenya. Ini kita klik ternyata error, masih proses ya. Qailula? Iya, Pak. Iya, coba di ini kembali ke laptop tadi. Laptop saya, Pak. Iya. Ya, diperbesar lagi, Mbak. Ininya, Pak. Itu di bawah itu ada, bawa ke bawah lagi. Kecil sekali ya. Soalnya kamera diletakkan ke laptop ya, sehingga tidak bisa menjangkau keseluruhan ya. Itu yang bukannya kan habis mencari kan bahas, habis itu kan kita ketik ya, Pak. Habis itu kan arot. Ya. Arot, kemudian ada hukmul matan kok, Mbak. Dengan sendirinya itu ada hukmul matni. Tapi di sini enggak ada, Pak. Enggak kelihatan ya. Pak Arif enggak kelihatan ini. Sementara software saya harus minta dimatikan yang ini. Jawami al-Kalim kita end proses. Ya. Ya udah nanti aja kalau memang ketemu lagi ya di kampus aja ya. Biar jelas nggih. Berikutnya teman-teman semuanya ada yang mau bertanya lagi? Sudah 9:30?
Ada pertanyaan? Silahkan. Dalam absen V-kelasnya. V-kelasnya lancar? Lancar Jaya. Yang teman-teman yang di rumah ada pertanyaan? Lancar Silahkan. Jaya, Pak. Semut coba tanya, kita. Pak. Ya, ada pertanyaan? Silahkan. Ya, ketika sudah mengklik hukmul matan, terus kan kelihatan diagram Hasan, Sahih dan Dhaifnya. Ya, betul. Dan juga ada yang Dhaif Jiddan. Ya. Itu namanya itu diagram menurut perawinya gitu, Pak. Menurut Jarh wa Ta'dil kan bisa diketahui, Mas. Kan ada namanya kitab Jarh wa Ta'dil. Jarh wa Ta'dil itu adalah mencakup seluruh perawi-perawi yang ada. Misalkan dari mulai sahabat turun kepada murid-muridnya dan lain sebagainya. Semuanya ada di situ. Sehingga jika memang ada salah satu dari jalur itu yang ternyata atau nama-nama yang ada di situ adalah orang-orang yang kurang baik, kredibilitas dari orang tersebut, maka disebut sebagai orang yang tidak sikoh. Kalau sudah tidak sikoh, otomatis jalur itu bisa jadi adalah doif. Tapi teman-teman semuanya, tidak seluruh jalur itu kan doif dari satu diagram. Bisa jadi dari satu periwayatan doif, tapi di periwayatan yang lain kan tidak. Contohnya seperti ini teman-teman semuanya. Rasul meriwayatkan kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah meriwayatkan kepada 5 santrinya, muridnya. 5 muridnya itu kelima-limanya mempunyai 5 semuanya. Berarti ada 5 kali 5 berapa? 25. 25. Dari 25 santri itu ada salah satu yang cenderung adalah seorang yang sering berbohong. Sering berbohong dia. Berarti dari situ teman-teman semuanya tidak bisa kita kategorikan sebagai hadis yang sahih karena salah satu di antara 25 murid itu ada yang jalur yang tidak sahih. Tapi kan 24-nya sahih. Paham ya? Teman-teman semuanya? 24-nya kan bisa sahih. Sehingga kita bisa mengambil hadis yang sahih dari 24 santri yang tersisa. Tidak bisa kita kategorikan doif di salah satu riwayat, kemudian yang lain kemudian kita tinggal seperti itu. Sampai di sini paham, Mas? Berarti ini Bapak, dari diagram tersebut itu bisa jadi salah satunya. Betul. Gitu, Pak. Iya, betul. Dari diagram itu karena sudah dipatenkan sama ulama-ulama zaman dahulu, yang tahu Jarh wa Ta'dil kan otomatis ulama-ulama terdahulu. Di abad kedua, ya kan, abad ketiga. Dia taunya dari mana? Dari profil gurunya. Gurunya tahu dari gurunya lagi ke gurunya lagi sampai ke tabiin, ke sahabat. Berarti itu ditulis semuanya. Siapa aja, ada ribuan periwayat pastinya ya. Dan itu harus kalau memang dia benar-benar ulama hadis, berarti harus hafal seluruh perawi tersebut beserta profilnya. Apakah ini profil yang bisa diterima ataukah tidak? Kalau memang tidak, apakah ada jalur periwayatan yang lain yang bisa kita kategorikan sebagai hadis sahih ataukah tidak? Nah, di situ teman-teman semuanya. Makanya zaman pengumpulan hadis sahih Bukhari itu, Imam Bukhari sampai mencari periwayatan yang lain untuk memasukkan salah satu dari hadisnya. Seandainya ada jalur periwayatan dari seorang yang tidak sikoh, apakah dia mempunyai teman lagi, teman kuliah misalkan ya, atau teman mondok misalkan yang bisa dikategorikan sebagai orang yang sikoh, yang menerima
jalur yang sama dari gurunya. Kemudian dia mencari sampai puluhan kilo untuk mencari satu hadis saja. Kalau sudah mendapatkan baru dia wudhu, kemudian dituliskan di dalam sahihnya Imam Bukhari. Makanya seluruh ulama mengatakan setelah Al-Quran yang paling disahihkan adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Kesepakatan antara Sahih Bukhari dan Muslim. Setelah itu baru Sahih Bukhari, baru setelah itu Sahih Muslim, baru Tirmidzi, baru An-Nasa'i, Ibnu Majah, turun sampai Imam 9 tadi ya. Setelah itu baru hadis-hadis sekunder. Tapi sekunder itu sekali lagi teman-teman semuanya tidak perlu kita jadikan patokan hukum apakah hadisnya ya sekunder ya, jalur sekunder yang kita pelajari itu, kitab-kitab sekunder, Duratun Nasihin, kemudian apa lagi ya yang kita pelajari itu banyak ya, ada 9 ya dan lain sebagainya itu ya yang kita pelajari itu apakah jalur periwayatannya semuanya sahih? Ternyata tidak semuanya sahih ya. Dari kitab-kitab sekunder itu ada Bulughul Maram, ada Duratun Nasihin, ada Lu'lu' wal Marjan, ada Nailul Autor, Riyadhus Shalihin. Karena memang pengarang-pengarang itu semuanya teman-teman semuanya jauh dari masa Rasulullah SAW. Mereka hidup di zaman pertengahan, yaitu abad ke-7, ke-6, ke-5. Sementara kodifikasi hadis yang benar-benar sahih itu terjadi pada tahun 200 Hijriah. Ya, 200, 250, 230 dan lain sebagainya. Itu teman-teman semuanya yang harus kita ketahui. Silahkan ada pertanyaan yang lain? Saya, Pak. Ya, silahkan, Mbak. Saya, Pak. Ya, sebentar Mas Fandi, ada yang bertanya lagi di grup. Silahkan. Kan itu sih, Pak.